Oke, kan tadi katanya kompositornya -1 yaitu yang dimiliki angka 6% ini ya, amonia yang pada aliran 3. Nah, kalau pada amonia di aliran 4, boleh nggak dituliskan sebagai komposisi yang diketahui? Boleh, Boleh. Kenapa boleh dan kenapa tidak boleh? Kenapa boleh? karena di kondensornya dia cuma mau misahin NH3 sama reaktannya. Oke, nah, betul sih dia untuk memisahkan sehingga diperoleh amonianya saja. Nah, tapi di dalam ADK boleh nggak kita tuliskan sehingga komponen diketahui adalah amonia pada aliran 3 dan juga amonia pada aliran 4. Jadinya nilainya -2. Boleh nggak? Oh, enggak, Bu. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena amonia yang di aliran keempatnya tuh pure amonia. Mm, Karena sudah diketahui pasti 100% ya dia ya. Oke ya, terima kasih ya. Itu sama halnya dengan yang lain ya. Jadi nanti mau dia di sini berupa murni amonia atau dalam kasus yang lain air dan lain-lain, nah tetap saja dia tidak, kalau dia murni tidak boleh kita tulis sebagai komposisi yang diketahui. Oke, kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Untuk hubungan dukungnya ada berapa? Untuk kondensor, apakah ada nggak di narasi soalnya? Nggak ada, Bu. Tidak ada, oke. Untuk basisnya kita anggap belum ada dulu ya. Oke, dengan demikian berapa ini derajat kebebasannya? Dua, Bu. Oke, masih buat terima kasih Ananda. Oke, Nanda silakan pilih yang pria. Temennya Ananda. Nansya, Bu. Nansya, oke. Nansya, wah ini karena namanya mirip-mirip ya. Ananda, Nansya. Halo Nansya, suaranya bisa Ya, nggak Bu. kedengeran? Oke, silakan isi yang splitter, unit yang terakhir. Buat splitter, Mhm. eh, variabel aliran ada 5, Bu. Ada 5, apa saja? N5 itu N5 atau N6 ya? N6 ya, Bu, yang di ini keluar. Yang atas keluar kanan, Bu. Yang ini, Iya, itu N5 oh N6. N6. Oke. Oke, Ada saya N5, N6, N7. Oke, ada berapa alirannya, variabel alirannya? Variabel aliran ada totalnya ada 5, Bu. N5, N6, N7 sama N2, H2. Sebentar, sebentar. Kok 7? Kok ada 5? Jadi ada 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada nitrogen dan juga hidrogen masing-masing di aliran 5, 6, dan 7. Ya kan ya? Oh, iya, Bu, saya salah baca. Iya, iya, iya. Saya saya kira N7 itu nitrogen 7, Bu. Oke. Eh, Oh, oke, ada oke. 6 variabel aliran. Ya, ya, oke, oke. Ya, memang ini triknya di situ. Oke, oke ya. Jadi di sini ya, ini ada 6. Oke, lalu kemudian apakah ada reaksi di dalam splitter? Tidak ada, Bu. Nggak ada, sehingga 0. Neraca massa TTSL-nya ada berapa? Ada 2. Ada 2, -2. Lalu laju alir, apakah ada yang diketahui? Laju alir eh, nggak ada yang diketahui, Bu. Oke, 0. Komposisi yang diketahui ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, lalu hubungan pendukung ada nggak sih splitter ini? Hubungan pendukung ada Hmm, berapa tuh? 1. 1. Itu diperoleh dari
2 aliran dikurangi 1 dikalikan dengan 2 komponen dikurangi 1 gitu ya. Satu. Iya, Bu. Oke, ya. Jadi sama dengan 1. 1. Mungkin dalam hal ini min 1 ya, maaf ya. Oke, kalau basisnya ada nggak di sini? Nggak ada sih, Bu. Udah ada basis ya, belum kita tentukan di sini 0. Jadi dengan demikian berapa nih di splitter? Derajat kebebasannya 3, Bu. 3. Oke, terima kasih. Nansya, silakan tunjuk temannya. Eh, saya nunjuk Veronica, Bu. Oke, Veronica. Halo, Veronica. Halo, Bu. Oke, Anda beruntung mendapatkan yang overall. Ini untuk memudahkan ditutup ya sama saya ya. Oke, kita hanya melihat ini saja. Oke, dengan peneracan overall sendiri ini mohon diisi ADK-nya mulai dari variabel reaksi. Maaf, variabel reaksi, variabel aliran. Maaf ya. 1, 2, 3, 4, 5, Bu. Lalu 5. Lalu kemudian laju reaksinya. Laju reaksinya tuh yang awal itu bukan, Bu? Masuk, Bu? Iya, apakah di dalam sistem ini ada reaksinya? Ada 1. Ada. Oke, reaksinya ada berapa reaksi? Ada 1, Bu. Cuma 1, oke. Betul. Nah, untuk neraca massa TTSL-nya sendiri ada berapa ini? Ada 3. Oke, min ya, nilainya min 3. Laju alir apakah ada yang diketahui? Nggak ada, Bu. Tidak ada, 0. Oke, komposisi yang diketahui? Ada 1. 1 aja nggak sih? Ya, 1 aja. Betul. Betul, 1 aja sih. Dia aliran 1 ya. Ya. Oke. Hubungan pendukung apakah ada yang diketahui dari soal? Ya. Terus Coba ke sini ya. ada yang overall sebesar 20% itu. Oke, ini nitrogen konversi nitrogen overall sebesar 20%. Nah, itu artinya milik yang overall aja ya di reaktor enggak. Jadi nilainya min 1. Oke. Di sini basis masih kita nolkan dulu. Maka dengan demikian berapa derajat kebebasannya dia? Min 1. Oke. Min 1 plus 1 ya? Plus 1 ya? Plus 1 ya, kayak karena di sini untuk variabel aliran dan laju reaksi, maaf saya beri warna merah, itu nilainya dia positif ya, yang lainnya negatif. Oke. Terima kasih Veronica ya ini ya. Oke, mungkin yang terakhir, boleh nunjuk 1 orang lagi, laki-laki kalau bisa. Fatan ya, Fatan. Siapa, maaf? Fatan, Bu. Fatan. Oke, Fatan ada, Fatan, Roger. Ada, Bu. Oke, ya. Sip. Nah, ini yang paling menyenangkan nih. Ya, yang untuk yang proses. Untuk variabel alirannya ada berapa? Mungkin saya bantu zoom dulu. Variabel alirannya ada berapa, Fatan? Untuk proses? Ada proses itu yang di ini ya, Bu, yang selain input sama output. Proses itu artinya kita melihatnya secara keseluruhan. Cara prosesnya, jadi bukan overall yang tadi ditutup black box ya. Kalau yang overall kan ditutup, maaf, seperti ini. Semuanya itu. Tapi kalau yang proses tuh kita lihat semuanya.
Ada 14. Ada 14, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Laju reaksinya 1. 1, tuh. Untuk neraca massa TTSL-nya Ada 3. 3 dari mana? Oh, yang N2 0,3, A2 0,7 sama N3 6%. Ada berapa jadi neraca massanya? Ada 3. Ada 3, langsung saya ralat ya, bukan ya. Kalau untuk neraca massa TTSL perlu diingat lagi ya. Jadi itu merupakan penjumlahan dari neraca massa, unitnya ya. Khusus untuk neraca massa TTSL ya pada proses. Jadi menjumlahkan dari neraca massa TTSL unit-unit yang terlibat di dalamnya ya. Jadi ini berapa? Min 2 ditambah min 3 tambah min 3 ditambah min 2. Min 13. Berapa? Min 13. Kenapa min 13? 2 tambah min 2 tambah min 3. Min 5, Ini min kan 5. overall nggak masuk. Yang kita Oh iya, lihat hanya splitter ini aja, sampai min splitter 10. min 10 ya. Oke, jadi ini yang suka kelewat ya. Jadi khusus untuk neraca massa TTSL, untuk yang proses, itu kita tinggal jumlahin aja ya dari neraca massa TTSL tiap unit prosesnya. Ini laju alir diketahui tidak di sini? Katakan. 0. 0, oke. Komposisi yang diketahui ada berapa? Jadi ada 3. Ada berapa? Ada 3. Ada 3, yang mana saja? Yang N2 0,3, A2 0,7 sama N3 6%. Maaf, boleh diperbesar suaranya di sini ada Oh, yang aja. N2 0,3, A2 0,7 Oke. sama NH3 6%. Oke. Nah, ini diingatkan kembali ya, kalau misalnya kita udah mengetahui, misalnya ini ada dua yang udah kita ketahui, bukan dua ya, misalnya ada 2 komponen, lalu salah satunya sudah diketahui nilainya, maka yang komponen berikutnya terhitung nggak, Fatan? Enggak. Terhitung dong ya. Misalnya kan kita ada 2 komponen nih. Kalau kita totalkan kan, misalnya yang namanya fraksi itu dijumlahkan nilainya 100% kan ya. Iya. Fraksi begitu. Nah, jadi misalnya kita sudah mengetahui salah satu saja, misalnya ini nitrogen begitu, maka otomatis nilai dari H2-nya fraksinya terhitung nggak? Diketahui nggak? Diketahui. Bisa diketahui, tinggal kita kurangi saja. Maka dengan demikian, khusus untuk yang aliran 1 ini hanya bisa yang kita cantumkan komposisi diketahui hanya 1 ya. Pilihnya bebas mau N2 atau H2, tapi cuma boleh diklaim 1 aja ya, Patan ya. Iya. Oke, lalu kemudian apalagi kalau yang ini N3 kita klaimnya berapa? 1 aja ya tetap ya, karena 2 lagi kita nggak tahu ya gitu. Karena misalnya ini ada 3 komponen, hanya 1 yang diketahui, maka kita hanya bisa menuliskannya, sorry, hanya komin 1, sorry. Hanya bisa mengklaimnya 1 aja ya, karena misalnya yang diketahuinya itu cuma baru 1, ya tetap aja kita tulisnya 1. Tapi kalau misalnya di sini ada 3, kita ketahuinya ada 2, maka otomatis yang ketiga akan terhitung ya, karena fraksi ya. Kalau misalnya fraksi dari N2 ditambah fraksi hidrogen ditambah fraksi dari amonia itu nilainya 100%. Mungkin dilanjutkan lagi untuk dari prosesnya ini sendiri, hubungan pendukungnya ada nggak? Tidak ada, Bu. Nggak ada? Oke, mungkin saya bantu untuk dari proses ini sendiri, hubungan pendukungnya apa? Hubungan pendukungnya yang pertama adalah dari splitter ya, dari splitter restriction, yaitu ini ya persamaannya ya, yaitu min 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1. Oke, ada yang ingat nggak ini dapat dari mana?
Fatan masih ingat tidak kenapa yang di splitter bisa saya tuliskan di hubungan pendukung dari splitter? Dari splitter restriction ya, yang coba nanti dilihat lagi catatannya, yang jumlah dari aliran dikurangi 1 dikali dengan jumlah komponen dalam aliran dikurangi 1 ya. Sehingga nilainya -1. Ya, lalu yang kedua itu adalah, kok ini nggak bagus. Gemes susah nih. Ya lah ya, ini nilai dari splitter restriction. Terus yang kedua, ada yang tahu kira-kira dari mana ini hubungan pendukungnya? Dari si konversi overall. Itu boleh kita klaim dia sebagai hubungan pendukung ya untuk penyelesaian secara proses ini ya gitu. Jadi di sini dengan totalnya adalah hubungan pendukung yang kita ketahui adalah -2. Fatan mungkin tolong bantu saya, tolong jumlahkan ya untuk ADK dari proses ini jadinya berapa? Jadi 0. 0 dari 0 gitu ya? 14 tambah 1, 15. Oh, 5 dikurang 2, 3. 3 kurang 1, 2. 2, Bu. 2. Nah, ini kan 15 dikurangi 10, 5 dikurangi 3, 2, 3 dikurangi ini -1 dan -1 Oh, sisanya 1 ya. jadi 1. 1, oke. No. Oke, makanya dengan demikian apakah ini bisa kita selesaikan nggak nih? Kalau prosesnya ADK-nya dia tuh nilainya 1, menurut Fatan gimana? Bisa diselesaikan atau tidak? Tidak. Nggak bisa, artinya kita butuh kurang data atau kelebihan data. Kalau nilainya +1, Kurang data, Bu. kurang data, oke. Nah, kira-kira supaya bisa diselesaikan, strategi apa nih yang akan Fatan lakukan? Kita perlu satu data lagi nih. Nah, kira-kira data apa nih yang mau ditambahkan? Apakah data komposisi yang di sini? Atau laju alir? Atau apa? Mungkin lagi balik. Ya, laju alir. Nah, laju alir mana nih yang direkomendasikan oleh Fatan? Ada 7 nih laju alirnya. Eh, Yang mana, Fatan? yang N3, Bu, sekali. Yang mana N3 yang ini? Yang dari reaktor ke kondenser. Oh, dari reaktor kondenser. Oke ya, terima kasih Mas. Itu dari Fatannya. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya saya berikan masukan yang kalau dari unit, aliran 3, ini kan dia ada 3 komponen dengan yang satu baru diketahui ya. Jadi agak sulit ya kita ngitungnya. Bisa selesai sih nanti, tapi agak rumit gitu karena di sini N2, maaf, fraksi nitrogen dan juga fraksi hidrogennya di aliran 3 kan belum diketahui ya gitu. Jadi amannya kita memilih aliran yang kita ketahui adalah yang komponennya tuh sudah lengkap fraksinya. Misalnya bisa jadi N1 ya, aliran 1 di mana kita sudah tahu komposisinya, dan juga aliran keluaran ya yang N4 yang mana amonia 100%. Tunggu sebentar ya, lagi azan di tempat saya, izinkan sekitar 3 menit ya untuk rehat.
Ya, oke, di tempat saya sudah azannya. Oke, sudah apa terdengar suara saya? Sudah, Bu. Udah ya, oke, oke ya. Nah ini ya tadi terkait yang ini, tadi kita pemilihan nih, apa nih basis yang bisa kita masukkan? Tadi teman Anda mengusulkan laju alir yang N2, N3 saja, laju alir luaran dari reaktor. Nah, kita ini dalam pemilihan basis ini, yang carilah suatu aliran yang datanya cukup lengkap atau agak lengkap lah ya gitu. Kalau misalnya memang nggak ada yang lengkap ya, tapi di sini kebetulan ada dua aliran yang cukup lengkap ya datanya ya, yaitu aliran dari umpannya maupun aliran dari produk amonianya begitu. Jadi Anda bisa memilih salah satu di antara keduanya ini begitu. Dan kalau saya memilihnya tentunya ya mungkin Anda juga bisa lihat ya di buku yang amonia gitu. Kenapa? Karena yang amonia atau aliran 4 ini sendiri hanya mengandung amonia 100% ya. Jadi lebih mudah gitu ya dalam perhitungannya begitu. Dan dengan demikian apabila kita tahu berapa amonia yang berada di aliran 4, kita juga tahu ya berapa laju alir dia di aliran 3 itu kurang lebih. Tapi mungkin mudahnya adalah saya mau makin panjang lebar, ketika menentukan basis, tentukan basis yang memiliki data yang paling komplit, paling lengkap begitu. Jadi bisa jadi N1 atau N4 ya, aliran 1 atau aliran 4. Nah, dalam hal ini saya mengambilnya aliran 4 misalnya. Jadi sini tambahkan basisnya itu adalah aliran 4 sehingga nilainya menjadi min 1. Dengan demikian maka ini bisa kita coret nilainya menjadi 0 ya. Jadi 0 begitu. Jadi kalau misalnya dia ADK dari prosesnya itu adalah 0, maka bisa diselesaikan. Nah, efeknya ini bagaimana ke yang lainnya? Nah, ini ke overall jadi berubah ya basisnya, yaitu ada aliran 4 gitu ya. Kita tambahkan di sini. Maaf ini dia jalan-jalan. Saya sudah lama tidak mengajar secara online, jadi agak lumayan ya ini. Kita geser-geser. Kita masukkan. Oke. Nah, dengan demikian di sini juga sama ya. Dia kita coret ya. Nah, maka persamaannya menjadi 0. Sorry, DK-nya derajat kebebasannya. Mana lagi nih yang pengaruh? Nah, artinya yang kondensor ya, yang ada aliran 4-nya di sini. Yaitu ada aliran 4 di sini. Tuh, maaf nih ya kalau nggak rapi, tapi ya kalian catat sendiri dengan catatan kalian yang rapi. Maka dengan demikian di sini derajat kebebasannya dia menjadi 1 gitu. Paling itu saja signifikannya ya perubahannya gitu. Jadi setelah Anda memasukkan basisnya gitu Anda pilih, jangan lupa ya gitu diproses supaya kan kita pengennya agar bisa selesai gitu ya apa namanya penracaan masanya, lalu kemudian Anda mundur lagi dicek untuk aliran yang Anda masukkan justifikasi sebagai basisnya, efeknya kemana di overall, kebetulan dia masuk dan juga di aliran apa ini namanya kondensor ya di dalam unit kondensor. Nah, ini baru ADK-nya ya, panjang ya gitu, karena tadi ngerjainnya saya nunjuk satu-satu. Mungkin kalau kalian ngerjain sendiri jauh lebih cepat ya. Gitu. Di sini harapannya ya kalian mengingat refresh lagi ya gitu bagaimana pengisian dari ADK untuk unit yang multi jamak begitu. Nanti berikutnya saya serahkan kepada kalian ya untuk pengerjaannya. Nah, mungkin ini saya agak lewati bagaimana nanti penyelesaiannya ketika Anda mendapatkan ADK seperti ini. Ya, yang dikerjakan adalah yang overall-nya dulu. Anda buat peneracan massa secara overall-nya, gitu ya. Lalu juga di sini Anda mencari hubungan pendukungnya ya. Nih mungkin saya langsung masukkan di sini, yaitu konversi overall itu, saya harus masukin gambarnya ya ke sini, artinya, oke, untuk yang konversi overall itu, mana ini? Kita tutup lagi. Nah, untuk yang overall itu kita hanya melihat yang berada di dalam kotak ini. Ini kok ketutupan ya, sebentar. Oke, kita turunkan ke sini ya. Oke, ini ya. Gitu. Nah, jadi
Untuk yang konversi overall dari nitrogen, artinya kita melihat berapa banyak nitrogen yang bereaksi di dalam satu unit besar ini, dalam unit overall ini, begitu. Jadi kita hanya melihat berapa eh, yang bereaksi dengan cara mengurangi saja yang masuk dari nitrogen, yaitu di aliran 1 dikurangi dengan nitrogen yang keluar pada aliran 4 nggak ada, artinya di aliran 6 gitu. Dan itu adalah yang bereaksinya dia ya, R yang di sini begitu. Itu sama dengan nilainya 0,2 begitu. Kalau misalnya dimasukkan ya. Nah, lalu nanti Anda masukkan saja itu semua dapatlah gitu. Mungkin nanti Anda lihat step by step ya untuk pengerjaannya sendiri di dalam bukunya Pak Heri ada ya. Tugas dari saya Anda tapi tidak dikumpulkan, telusuri sendiri ya di sana ya. Oke, mungkin itu ke sana. Terus yang agak penting juga yang ingin saya sampaikan adalah, nah kemarin teman Anda sempat bertanya mengenai bagaimana ini untuk reaksi yang jamak ya, begitu ya. Apabila reaksinya itu lebih dari 1, begitu ya, maka nanti ya untuk nilai R besarnya atau juga R kecil laju reaksinya itu ada 2 ya, gitu. Karena reaksinya ada 2. Mungkin nanti Anda silakan baca aja di sini. Nah, mungkin enaknya langsung ke latihan berapa ya ini. Oh, nanti dulu mungkin kita ke bagian yang penting untuk dijelaskan itu mengenai ini dulu ya, perolehan dan selektivitas ya gitu. Kalau untuk definisi itu kan sempat saya ceritakan ya, untuk konversi itu sama ya di mana-mana. Jadi itu adalah jumlah dari reaktan yang terkonsumsi dibagi dengan jumlah reaktan awal. Itu biasanya suatu konsensus ya. Jadi yang bereaksi dibagi dengan yang mula-mula begitu. Nah, sementara untuk definisi dari perolehan atau selektivitas itu bisa bermacam-macam, beda-beda tergantung dari pendekatan yang kita gunakan begitu ya. Jadi di sini untuk yield di sini atau perolehan, nah ada beberapa definisi ya ini untuk RP maksudnya itu adalah produk dari P yang terbentuk dibagi dengan produk dari P yang maksimal apabila seluruh reaktannya itu bereaksi membentuk P-nya. Nah, untuk yang reaksinya misalnya ada 2 gitu ya, bisa jadi kan kalau suatu reaksi ada reaksi utama, ada reaksi samping ya, begitu. Untuk pendefinisian yang pertama untuk perolehan itu adalah fraksi dari jumlah produk yang diinginkan dibandingkan dengan jumlah produk yang dihasilkan jika tidak ada reaksi samping gitu. Nah, untuk definisi yang kedua, nah ini mirip tapi bedanya adalah jika reaksi samping tidak terjadi dan reaktan pembatasnya itu habis bereaksi. Jadi definisinya beda dikit lah kayak gitu. Nah, kemudian untuk selektivitas, nah yang umum itu lagi-lagi ya, itu adalah membandingkan antara produk P yang terbentuk dibandingkan dengan produk sampingnya. Dan nilainya dia itu tidak dalam persen ya, kadang-kadang dia dalam bentuk bilangan 2, 3, sekian seperti itu. Dia bukan 0, gitu ya biasanya untuk selektivitas. Karena kan untuk selektivitas kita arahannya inginnya lebih banyak terbentuk ke produk utamanya ya, yaitu P dalam hal ini. Gitu. Dan ketika mungkin kalian belajar TRK gitu ya, di sini ada ukuran dari kinerja reaktor lainnya. Kalau konversi definisinya sama, nah ini perolehan bisa jadi beda-beda, silakan Anda baca. Misalnya yang perolehan di sini banyak P yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah P maksimum yang dapat dihasilkan. Nah, untuk definisi yang P yang ini mirip ya dengan definisi perolehan yang kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, kemudian sementara perolehan yang lain lagi di sini adalah kita membandingkan antara reaktan A yang bentuk D begitu. Itu perolehannya itu adalah mol A yang membentuk D dibagi dengan mol mula-mula begitu. Jadi ini reaktan yang terkonsumsi menjadi D dibandingkan dengan mol mula-mula si A-nya gitu. Ini kapan digunakan ya lagi-lagi tergantung konteks dari pertanyaan yang diberikan ya begitu. Nah, ini juga selektivitas nih, beda-beda nih definisi lainnya. Ini saya berikan ya beberapa contoh lainnya begitu karena nanti kalian belajar TRK apa gitu-gitu suka agak beda-beda lagi-lagi tergantung dari nih ya konteks pertanyaannya, konteks dari masalah yang dilihat ya gitu. Misalnya di sini ada selektivitas Y, itu banyaknya senyawa
I yang dikonsumsi pada reaksi 1, misalnya reaksinya jamak ya, dibandingkan dengan banyaknya senyawa I yang dikonsumsi ya dalam seluruh reaksinya tersebut. Bisa jadi seperti itu. Jadi dibandingkannya dari yang terkonsumsi pada reaksi 1 dibandingkan dengan total dari senyawa tersebut yang terkonsumsi dari seluruh reaksi yang terlibat. Begitu. Ada juga yang ini selektivitasnya itu menunjukkan membandingkan antara mirip yang di atas ya, mol A yang membentuk D begitu ya, dibagi dengan mol A yang bereaksi membentuk misalnya D, E, F, G misalnya seperti itu. Itu selektivitas lainnya begitu. Nah, kapan kita menggunakan yang mana? Nanti biasanya di dalam soalnya, di dalam informasinya diberitahukan ya seperti itu. Jadi Anda nggak usah bingung di sini kalau di dalam peneracan massa yang akan saya gunakan hanya definisi yang pada slide nomor 54 ini begitu. Tetapi di sini saya juga tetap mengenalkan Anda ya terhadap ukuran apa namanya definisi dari perolehan dan juga selektivitas yang lainnya begitu. Karena bisa jadi konteks kalimatnya tuh beda-beda begitu. Mungkin ini juga ketika pertama kali dengar bingung ya kok banyak banget ya si definisinya ya memang seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi kita lihat si konteks dari soalnya tersebut begitu. Biasanya cukup jelas ya dituliskan ya konteksnya seperti apa. Nah, untuk melatih itu semua, waktu saya tinggal sedikit ini, coba Anda menurut saya kerjakan secara mandiri ya untuk contoh 411 ya di dalam buku Pak Heri itu ada, coba Anda kerjakan sendiri ya secara mandiri begitu untuk pengerjaannya itu ada. Nah, di situ nanti Anda benar-benar mendalami gitu ya, membedakan antara definisi nih konversi, perolehan, dan juga di sini ada yang keduanya lagi ya. Nih, perolehan etilen jika reaksi samping tidak terjadi gitu. Dan di sini selektivitas juga cukup jelas, selektivitas etilen terhadap metana gitu. Jadi ini Anda lakukan mandiri saja, begitu tidak dikumpulkan. Bisa jadi minggu depan kita bahas, tapi ya kalian kalau ada pertanyaan nanti ya terkait yang ini kita dikumpulkan pada minggu depan ya, begitu untuk yang ini. Nah, maaf nih, terus terakhir jadi saya agak buru-buru yang ke bawah. Gimana ya tadi saya tulis? Saya tuh punya bukan tugas ya, tugas gitu ya. Studi kasus untuk kalian ya. Saya tulis di mana ya? Maaf ya, saya cari dulu. Oh, ini dia. Oke, ini mungkin saya ingin kalian selama masa liburan gitu membuat ini ya gitu ya. Jadi ini ada tugas kelompok, mungkin satu kelompok maksimal 3 orang ya gitu ya. Di sini saya minta Anda merancang peneracan massa sederhana ya gitu ya untuk pabrik biodiesel. Gitu. Nah, pertama Anda perlu literaturnya dulu ya. Anda cari tahu dulu ya bagaimana proses pembuatan biodiesel ya. Dan di sini sudah kita batasi bahwa bahan bakunya itu adalah RBDPO ya. Jadi Anda tidak perlu proses pemurnian apa gitu. Jadi dia sudah minyak yang setelah dia di refine, bleach, dan deodorize ya. Jadi dia sudah bersih dari pengotornya gitu. Dan dalam hal ini Anda boleh gitu mengambil suatu pendekatan misalnya dianggap trigliseridanya itu dia kaya akan tripalmitin misalnya atau asam palmitat gitu boleh gitu ya. Jadi dia tripalmitin misalnya pendekatannya boleh sekali, itu asumsinya yang bisa Anda gunakan ya gitu. Nah, tugasnya itu apa? Sebenarnya saya hanya ingin Anda tuh menghitung ya dan merancang proses untuk pembuatan biodiesel ya gitu ya. Untuk kapasitas biodieselnya artinya kapasitas produknya sebesar 100 kg per jam gitu. Nah, kenapa bukan dalam mall ya? Karena biasanya di dalam pabrik bukan dalam misalnya pabriknya apalagi ini biodiesel cair ya. Nah, itu biasanya dijual dalam bentuk liter atau kilogram ya atau tonase biasanya. Nah, jadi Anda rancang ini ya prosesnya begitu ya. Nah, lalu kemudian Anda buat asumsi-asumsinya. Jadi misalnya Anda asumsikan kan untuk reaksi
biodiesel itu sendiri sebenarnya kan ada 3 tahap ya di dalam kuliah, pernah dibahas juga ya kuliah yang lain ya. Yaitu di mana dia dari trigliserida jadi digliserida menjadi monogliserida, begitu lalu terakhir menjadi gliserol. Nah, itu Anda sederhanakan ya reaksinya menjadi 1 tahap aja secara overall-nya begitu. Nah, itu untuk memudahkan Anda ya gitu. Lalu kemudian reaksi sampingnya apa saja? Misalnya Anda bilang tidak ada, silahkan, nggak apa-apa. Jadi Anda melakukan pendekatan sesederhana mungkin ya dalam prosesnya ini sendiri begitu. Dan mungkin secara umum akan saya jelaskan dulu ya mengenai prosesnya sendiri. Kalau untuk pembuatan biodiesel, biasanya dia itu terdiri dari ada 4 unit besar, yaitu ada transesterifikasi, di mana dia itu umpannya itu ada minyaknya, minyak nabati, lalu ada metanol, dan juga ada katalis ya, gitu. Katalisnya ini boleh Anda bisa melakukan pendekatan berdasarkan literatur yang Anda baca. Ini diasumsikan oleh kalian sendiri, biasanya tuh sekitar 1-5% begitu ya. Jadi silakan Anda pilih ya. 5%. Oke. Nah, dia direaksikan di sini gitu membentuk ya ada apabila dia reaksinya 1% kan jadi fame dan juga ada gliserol ya untuk keluaran dari reaktor transesterifikasinya. Nah, lalu kemudian, karena gliserolnya ini sendiri memiliki densitas yang beda ya, dia lebih berat. Nah, jadi di sini separator itu utamanya untuk memisahkan antara fraksi yang kaya akan gliserol, dipisahkan dengan fraksi yang kaya akan fame ya, kaya akan fame. Begitu yang ini. Nah, Anda di sini lakukan justifikasi ya, Anda baca-baca ya dari pas baca itu, yang di gliserol itu di fasa yang kaya akan gliserol itu dia ada apa saja? Apakah sisa katalisnya ada di sini, atau metanolnya ada di sini, atau trigliserida ada di sini? Nah, itu Anda definisikan sendiri, begitu. Begitu juga dengan yang fasa yang kaya akan famenya, itu apakah dia hanya fame saja, atau dia masih ada sedikit katalis, atau masih ada gliserol. Nah, ini Anda lakukan justifikasi ya, begitu. Dan justifikasinya realistis ya, jangan biar gampang, oh ini uh, reaksinya 100% gitu ya. Yang nggak kayak gitu ya. Lalu dia terpisah sempurna, nggak kayak gitu. Tapi Anda lakukan justifikasi sendiri lah gitu dari paper yang Anda baca begitu. Nah, kemudian nanti di sini dalam proses yang sebenarnya setelah fraksi yang kaya akan fame dan dia ada pengotornya, nah pengotornya Anda cari tahu apa saja, dia dicuci dengan menggunakan air ya, gitu. Nah, di sini Anda juga melakukan justifikasi gitu. Biasanya dicucinya berapa kali sih? Terus berapa banyak ini pencuciannya gitu. Jadi ini bisa jadi Anda justifikasi misalnya cuci sebanyak dengan kadar airnya itu masanya 10% dari aliran masuknya misalnya 10% massa boleh gitu. Lalu kemudian di sini jumlah total pencuciannya misalnya dicuci sebanyak berapa tahap ya, misalnya dicuci 6 tahap 6 kali gitu. Jadi Anda hitung ya penracaan masanya. Nah, begitu ada yang dicuci artinya kan ada yang keluar ya. Ini artinya adalah fasa pengotor air dan pengotor. Nah, pengotornya apa? Anda definisikan sendiri gitu. Sementara di sini sudah yang keluarannya adalah fame bebas pengotor misalnya. Boleh Anda di yang membuat klaim seperti itu. Nah, tapi dia masih ada airnya ya di dalam proses di dalam faming ini sendiri masih ada air. Lalu di sini dikeringkan, nanti fasa yang keluar ke atas itu adalah uap air. Lalu di sini dapatlah produknya adalah fame, misalnya 100%. Gitu. Nah ini ya gitu, tolong selama bulan puasa ya, selama liburan ini Anda ya berkelompok, saya tahu sih lagi liburan dan agak-agak sulit koordinasi gitu ya, tetapi bisa lah ya gitu kan ada
Zoom dan lain-lain, ada WA juga begitu. Anda bentuk kelompok 2 maksimal 3 orang begitu ya, membuat seperti ini. Pada intinya adalah saya ingin tahu. Jadi misalnya untuk membuat biodiesel 100 kilogram butuh minyaknya berapa kilo, metanol berapa banyak, katalisnya juga berapa. Gitu. Lalu apa saja nih apa namanya pengotornya, produk sampingnya ada apa saja seperti itu. Jadi ini tolong Anda kerjakan gitu ya selama ya libur Lebaran inilah, nanti pas hari pertama Lebaran ya silakan Anda kumpulkan gitu. Nah, itu waktu maksimal ya. Kalau misalnya Anda mau langsung ngerjain, besok kumpulin juga nggak apa-apa gitu. Jadi Anda selama selama Lebaran ini benar-benar liburan seperti itu. Ini untuk tugasnya, mungkin ada pertanyaan dari kalian? Oh, berarti ngumpulnya Senin dong, Bu. Hari pertama. Senin, heeh. Masuknya tuh hari Senin apa hari Selasa ya? Antara Minggu atau Senin sih, Bu. Buat Lebaran pertama. Oh gitu, oke ya. Ya udah Senin deh, biar cepet. Kalian nggak ada ujian kan ya? Ujiannya Medflu kan masih minggu depannya lagi ya? Iya. Selesai ya, oke. Aman ya, jadi ini perancangan awal ya, nanti kalian ketika rancangan pabrik juga melakukan hal gini gitu ya. Jadi dan kemarin saya lihat gitu ya, udah beberapa angkatan ketika awal di sini suka agak-agak lupa lagi nih gitu ya. Gitu. Jadi eh, menurut saya kita perkenalkan dari awal lah gitu. Jadi agar kalian paham gitu kenapa sih harus belajar neraca massa begitu. Karena ini ilmu yang sangat terpakai ya sampai Anda bekerja begitu. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Timnya pilih sendiri aja ya. Ya ini kalau menurut saya sih cicil aja ya dari sekarang begitu ya ini gitu ya yang Anda lakukan apa namanya untuk tugasnya ini. Saya print screen aja. Terus nanti kalian silakan itu kan definisikan dari penjelasan saya. Itu ya, tugas yang kelompok yang dikumpulkan. Lalu ini ada tugas yang tidak saya kumpulkan tetapi ini menjadi pengayaan kalian, yaitu di sini adalah persamaan reaksi ya. Jadi kalau persamaan reaksi itu sendiri, tadi kan contohnya baru satu ya. Tapi ketika lebih dari satu, terutama lebih dari dua, itu biasanya kita harus mengecek TTSL-nya ya, gitu, ketersambungan secara linier dari persamaan reaksi. Nah, di dalam slide tersebut sudah dijelaskan ya tahapan-tahapannya, begitu ya. Saran dari saya, Anda baca contoh 4.14 ya di dalam buku, agar Anda bisa mengetahui eh, TSL ya dari suatu persamaan reaksi ya gitu. Nah, ini nggak saya jelaskan karena waktunya juga tidak cukup begitu ya materinya ini, dan menurut saya ini bagian dari pengayaan begitu. Tapi di sini adalah pentingnya adalah bagaimana kita memilih reaksi mana nih yang bisa kita gunakan ya nanti gitu. Itu ya kurang lebih. Nah, ini silakan ini Anda baca mandiri, saya nggak akan tanyakan gitu ya Anda sudah belajar atau belum begitu ya. Tapi ini mohon contoh 4.14 Anda pelajari secara mandiri ya gitu. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan karena sebentar lagi kalian ada kuliahnya Bu Aci ya. Ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi silahkan. Terus untuk worksheet yang saya berikan, silakan ya itu Anda kerjakan mandiri saja. Kalau Anda ingin mengerjakan silakan gitu. Enggak juga ya tidak apa-apa. Recording stopped. Tidak dikumpulkan gitu dari saya yang itu. Tapi ya silakan Anda gunakan saja worksheet yang sudah saya berikan begitu untuk belajar dan lain-lain. Nggak ada nampaknya pertanyaan, cukup aman. Bu, mau nanya Bu, izin bertanya. Sultan, Oke, oke ya Sultan. berarti ujian tanggal 8 Bu, dan materinya tuh dari yang tanpa reaksi sampai terakhir tadi berarti Bu. Dengan reaksi iya. Oke Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Mau tanya, Mm-mm.
Kalau absen ada nggak, Bu? Oh, belum dibuka sama saya? Belum, Bu. Belum. Oke, ini saya isiin manual aja deh. Ntar kita foto dulu deh sebentar. Apa yang sudah habis? Oh, baterainya. Oke. Oke, kita foto dulu kalau begitu. Kamera saya mati. Bagi yang siap on cam, silakan on cam. Yang isi manual saja. Wajahnya mungkin agak diturunkan itu Yuki. Oke. Nah, biar kelihatan. Saya dapat gosip katanya sekarang fotonya harus ada fotonya ini.